Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya. Halo adik-adik semua, apa kabar kalian hari ini? Kakak harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat. Nah adik-adik, hari ini kita akan lanjut ke pembelajaran kita yang selanjutnya, yaitu siklus air. Sebelum kita lanjut ke materi, alangkah baiknya kita mengetahui tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, dengan menyimak video pembelajaran, siswa mampu menyebutkan tahapan-tahapan dalam siklus air dengan tepat. Yang kedua, dengan menyimak video pembelajaran, siswa mampu memahami macam-macam siklus air dengan tepat. Yang ketiga, dengan menyimak video pembelajaran, siswa mampu menganalisis dampak dari kegiatan manusia yang mempengaruhi siklus air dengan tepat. Anak-anak, seperti yang kita ketahui, air memiliki banyak sekali manfaat bagi kehidupan manusia. Menurut kalian, apakah air di bumi bisa habis? Untuk mengetahui jawabannya, ayo kita cari tahu bersama-sama. Coba perhatikan gambar berikut. Pernahkah kalian melihat air berubah bentuk seperti gambar di samping? Gambar pertama. Air yang dipanaskan di dalam panci menguap. Gambar yang kedua, terdapat embun yang menempel pada tanaman di pagi hari. Gambar yang ketiga, awan menurunkan hujan. Menurut kalian, bagaimana ya cara air berubah dari bentuk yang satu ke bentuk yang lainnya? Untuk mengetahuinya, ayo kita simak penjelasan berikut. Air merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kelangsungan makhluk hidup di bumi. Air selalu tersedia di bumi karena air mengalami siklus air. Siklus air adalah proses perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu akan kembali lagi ke bumi. Dalam siklus air terdapat beberapa tahap, yaitu evaporasi, transpirasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Berikut merupakan penjelasannya. Yang pertama yaitu evaporasi. Evaporasi merupakan proses penguapan air laut, sungai, dan danau akibat adanya panas matahari. Dalam proses ini, nantinya akan menghasilkan uap yang naik ke atmosfer. Yang kedua, proses penguapan juga terjadi pada tumbuhan. Penguapan air dari tumbuhan ke atmosfer terjadi melalui stomata. Proses ini disebut dengan transpirasi. Yang ketiga yaitu kondensasi. Kondensasi merupakan proses perubahan uap air menjadi titik-titik air dan berkumpul membentuk awan. Yang kelima, ketika awan yang mengandung titik air itu semakin berat, akan mengalami proses presipitasi. Presipitasi merupakan proses turunnya air hujan karena awan tidak mampu menampung titik air. Yang kelima, ketika air hujan tersebut jatuh ke daratan, akan mengalami infiltrasi. Infiltrasi merupakan proses penyerapan air hujan ke dalam tanah. Tahapan-tahapan dalam siklus air ini akan terus terjadi secara berulang, sehingga air senantiasa tersedia di bumi. Dalam siklus hidrologi atau siklus air dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu siklus air pendek, siklus air sedang, siklus air panjang. Berikut penjelasannya. Yang pertama, siklus air pendek. Siklus air pendek merupakan siklus di mana air laut menguap akibat panas matahari. Kemudian, uap air mengalami kondensasi dan membentuk awan, yang akhirnya turun kembali sebagai hujan langsung di permukaan laut. Yang kedua, siklus air sedang. Siklus air sedang terjadi ketika air dari laut menguap, lalu terbawa angin ke daratan dan berubah menjadi awan. Awan ini kemudian turun sebagai hujan di daratan. Air hujan yang jatuh ke daratan akan menyerap ke dalam tanah, dan sebagian akan mengalir ke sungai, lalu kembali ke laut.
Yang ketiga, siklus air panjang. Siklus air panjang terjadi ketika air menguap dari laut lalu mengalami proses kondensasi. Awan yang terbentuk dari proses kondensasi tersebut lalu dibawa oleh angin ke tempat yang dingin dan turun sebagai salju. Salju ini menumpuk menjadi gletser, lalu mencair dan mengalir ke sungai hingga ke laut. Tahukah kalian, ada beberapa aktivitas manusia yang dapat mempengaruhi proses siklus air. Kira-kira apa saja ya? Yang pertama, pembangunan berlebihan. Pembangunan yang berlebihan menyebabkan semakin banyak wilayah tertutup beton dan aspal sehingga dapat mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap air. Yang kedua, penebangan hutan secara tak terkendali. Penebangan hutan secara tak terkendali menyebabkan berkurangnya jumlah pohon sehingga jumlah air yang tersimpan di tanah juga berkurang. Hutan yang gundul akan mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap air dan dapat menimbulkan longsor. Yang ketiga, pembuangan sampah dan limbah ke air. Membuang sampah dan limbah sembarangan ke air menyebabkan air menjadi tertutup oleh limbah dan terkontaminasi. Air yang terkontaminasi dapat mengurangi laju dari proses evaporasi sehingga mengganggu proses siklus air. Nah anak-anak, untuk memperdalam pemahaman kalian terkait materi ini, kakak akan mengajak kalian untuk melakukan eksperimen sederhana. Pertama-tama, kita perlu menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan yang diperlukan: gelas, air, plastik, dan karet gelang. Langkah-langkah percobaan. Langkah yang pertama, siapkan gelas yang berisi air. Langkah yang kedua, tutup gelas tersebut dengan plastik. Langkah yang ketiga, ikat plastik tersebut dengan karet gelang. Langkah yang keempat, letakkan gelas tersebut di bawah sinar matahari. Langkah yang kelima, amati dan catat peristiwa yang terjadi di dalam gelas. Nah, dari eksperimen tersebut, kita dapat melihat bagaimana proses terjadinya siklus air secara sederhana. Proses yang terjadi di dalam gelas juga terjadi di alam, hanya saja dalam skala yang jauh lebih besar. Nah, anak-anak, dari penjelasan sebelumnya, kita jadi mengetahui bahwa air senantiasa tersedia di bumi. Hal ini dikarenakan air mengalami siklus air yang terdiri dari beberapa tahap, yaitu evaporasi, transpirasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Kita juga dapat mengetahui macam-macam dalam siklus air yang terdiri dari siklus air pendek, siklus air sedang, dan siklus air panjang. Tak hanya itu, kita juga dapat mengetahui ternyata terdapat beberapa aktivitas manusia yang mempengaruhi siklus air, seperti pembangunan yang berlebihan, penebangan hutan secara tak terkendali, dan membuang sampah dan limbah secara sembarangan. Anak-anak, patut kita ketahui siklus air sangat penting untuk kehidupan di bumi. Karena itu, kita harus menjaga keseimbangan alam kita dengan cara menghemat air, menanam pohon, dan tidak mencemari lingkungan. Nah anak-anak, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, ayo coba menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kakak harap apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.